Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anakku rahimani wa rahimullah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik semuanya. Sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Baik, anak-anakku rahimani Allah. Sekarang kita masuk di tema 3. Kegiatanku. Pada subtema yang keempat, yaitu kegiatan di malam hari. Di video yang pertama, silakan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan memperhatikan. Baik, anak-anakku rahimani Allah. Kegiatan malam hari. Kita perhatikan suasana malam hari di kota Solo. Kita bisa melihat langit tampak gelap. Atap di sebuah gedung tidak nampak jelas, remang-remang. Dan lampu-lampu dinyalakan. Jalanan sepi. Ya, ini suasana malam hari di kota Solo. Kemudian, suasana malam hari di kota Boyolali, ya, di Bundaran. Kalau siang hari, kita bisa melihat gambar itu. Kuda itu nampak jelas, ya. Juga keadaan di sekitarnya juga jelas. Ada gedung-gedung, ada rumah, ada kendaraan yang berlalu lalang. Tapi di malam hari, kita melihatnya tidak jelas rumah-rumah di sekitarnya. Yang nampak adalah cahaya dari lampu-lampu kota. Ini suasana malam hari di kota Surakarta dan kota Boyolali. Kemudian anak-anakku rahimani Allah. Ayo membaca, mengenal dan menaati aturan di rumah pada malam hari. Kegiatanku di malam hari. Pada malam hari, langit tampak gelap. Matahari sudah terbenam. Jika langit cerah, bulan dan bintang-bintang akan tampak di langit. Lampu-lampu dinyalakan. Ada beberapa hewan malam, seperti kunang-kunang dan kelelawar. Di awal malam hari, aku dan keluargaku sholat maghrib berjamaah di masjid. Sepulang dari masjid, aku dan keluargaku membaca Al-Quran. Setelah itu, kita makan malam bersama. Setelah itu, aku dan keluargaku sholat Isya berjamaah di masjid. Selepas sholat Isya, aku mengerjakan PR dan mengulang pelajaran. Kemudian pada pukul 9 malam, aku dan saudara-saudaraku bersiap-siap untuk tidur malam. Baik anak-anakku rahimani rahimullah. Mengenal dan menaati aturan di rumah pada malam hari. Ya.
ada beberapa aturan dalam rumah di malam hari. Ya, sebagaimana dibacaan tadi. Yang pertama, semua anggota keluarga harus berada di rumah pada malam hari. Kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid. Kemudian membaca Al-Quran, makan malam bersama, mengulang pelajaran, menyiapkan peralatan sekolah untuk esok hari, sikat gigi sebelum tidur, membersihkan tempat tidur, berdoa sebelum tidur. Kemudian baru kita tidur malam. Anak-anakku rahimani rahimakumullah, mengenal dan menaati aturan di rumah pada malam hari. Ini sangat bermanfaat. Manfaat mengenal aturan dalam rumah pada malam hari. Pertama, merasakan aman dan nyaman di dalam rumah. Melaksanakan ibadah dengan hati senang dan tenang. Kerukunan dalam keluarga akan terjalin baik. Yang keempat, mendapatkan faedah lain atau manfaat yang lain ketika mengulang pelajaran. Akan semakin faham, akan semakin baik ketika kita menghafal. Yang kelima, tidak merasa terburu-buru di hari esok. Di esok hari nggak terasa terburu-buru, karena peralatan sekolah sudah disiapkan di malam hari. Setelah kita mengulang pelajaran. Yang keenam, dapat menjaga adab dan sunnah yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, mendapat keberkahan atas kebaikan yang telah kita kerjakan seharian. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ayo biasakan amalan ini sebelum tidur ya. Pertama, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur agar gigi kita dan mulut kita bersih dan baunya segar. Kemudian, tidurlah dalam keadaan berwudu. Sebagaimana perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadisnya Bara bin Azib radhiyallahu an, yang artinya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kibas-kibas tempat tidur, ya. Jadi kita sebelum tidur, tempat tidur kita, ya, dibersihkan terlebih dahulu, ya, agar debu, mungkin ada kotoran, mungkin ada hewan, atau apa saja yang di atasnya bisa hilang, bersih, sehingga kita tidurnya bisa nyaman, tidak terganggu. Kemudian yang gak kalah penting anak-anakku rahimanillah, kita berdoa sebelum tidur, ya. Tentu kalian sudah hafal doanya, ya. Dari TK sudah kalian hafal, diajarkan oleh ustadz dan ustadzah kalian, yaitu Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Ya. Jadi 4 kebiasaan ini merupakan adab dalam Islam. Sehingga tatkala kita mengamalkannya, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan.
Anak-anakku rahimani Allah. Sekarang kita masuk pada seni budaya dan prakarya. Prakarya kali ini kita akan membuat rancangan prakarya dari bahan alam. Kalian bisa lihat gambar, ya. Gambarnya bunga, ada tangkainya, ada daunnya. Kemudian gambar yang lainnya, gambar bunga, ada tangkainya, ada daunnya, dan ada potnya atau vas bunga, ya, dengan diberi bingkai. Ya, kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, siapkan kertas yang akan digunakan. Kemudian pensil, penggaris, setip atau penghapus, kemudian lem, kemudian biji yang akan digunakan. Seperti biji jagung, kacang hijau, sagu, atau biji-biji yang lain yang bentuknya kecil. Ya. Atau prakarya ini juga sering disebut dengan kolase dengan bahan alam. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya, pertama, gambar sesuatu yang akan ditempeli kolase. Misal gambar bunga, seperti contoh ini. Atau gambar buah. Ya. Kemudian setelah itu, gambarnya diolesi dengan lem pada bagian gambarnya. Ya, bagian gambarnya diolesi dengan lem. Kemudian tempel biji-bijian yang sesuai dengan gambar. Ya. Yang sesuai dengan gambar. Gambar batang misalnya, gambar daun misalnya. Daun batang itu warnanya hijau. Maka kasih dengan biji yang warnanya hijau. Ya. Bunga misalnya, ada bunga yang warnanya merah, ada bunga yang warnanya kuning, maka cari biji yang warnanya disesuaikan dengan gambarnya, sehingga akan tampak indah. Ya. Kemudian tempel hingga memenuhi, ya, gambar tersebut, sehingga gambarnya tertutup oleh biji-bijian. Kemudian setelah selesai, diamkan sebentar hingga kering. Lihat seperti gambarnya. Indah kan? Dan mudah. Kemudian kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kata-kata yang terkait dengan peristiwa malam hari. Apa saja kata-kata tersebut? Perhatikan bacaan di bawah ini. Matahari sudah terbenam. Di malam hari, suasana menjadi gelap dan sunyi. Lampu-lampu di rumah dan di jalan dinyalakan. Langit tampak gelap. Terlihat bulan menerangi suasana malam. Jika langit cerah, bulan dan bintang-bintang akan tampak di langit. Hewan malam pun mulai beraktivitas, seperti kunang-kunang yang terbang kemudian terlihat kelap-kelip dari tubuhnya. Kemudian burung hantu dan kelelawar. Baik, anak-anakku rahimani Allah, kita masih di bahasa Indonesia, yaitu kata-kata yang terkait dengan peristiwa malam hari. Pertama, matahari terbenam. Ya. Kita bisa melihat matahari terbenam tatkala kapan anak-anak? Iya, tatkala sore hari. Kita bisa melihatnya di dataran yang luas.
bisa di pinggir pantai, ya, atau bisa di balik gunung. Kemudian peristiwa malam hari keadaannya adalah gelap dan sunyi. Selanjutnya, ketika malam hari, lampu menyala. Karena keadaannya gelap, maka lampu dinyalakan. Ya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kemudian langit gelap. Ya, langit gelap. Kemudian hewan-hewan malam ini mulai keluar, ya, atau keluar ketika malam hari itu. Burung hantu, kelelawar, juga nyamuk, kunang-kunang, dan lainnya. Selanjutnya, anak-anakku rahimani Allah, kita akan membuat contoh kalimat yang terkait peristiwa malam hari. Pertama, gelap. Suasana langit di malam hari nampak gelap. Kemudian dingin. Contoh kalimatnya, udara di malam hari terasa dingin. Kemudian kata sunyi. Contoh kalimatnya, suasana desaku sangat sunyi di malam hari. Kemudian langit cerah. Langit cerah di malam hari tanda tak hujan. Kemudian bulan purnama. Contoh kalimatnya, bulan purnama nampak terang di langit ketika malam. Kemudian bintang. Bintang di langit malam sangatlah indah. Selanjutnya, anak-anakku rahimani Allah, kita masuk di matematika, yaitu menyelesaikan penjumlahan bilangan. Perhatikan soal cerita di bawah ini. Raihan memiliki 7 pensil di dalam kotak. Raihan juga memiliki 3 pensil di atas meja. Berapa banyak pensil Raihan seluruhnya? Jawabannya 7 pensil di dalam kotak ditambah dengan 3 pensil di atas meja sama dengan 10 pensil. Jadi pensil Raihan seluruhnya ada 10 pensil. Demikian anakku rahimani Allah, kita telah selesai pembelajaran di tema 3, subtema yang keempat, bagian yang pertama. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.